Sesungguhnya saya belum puas melihat kinerja teman-teman ini, pribadi saya, karena baru perkara yang berhasil kami bawa ke pengadilan di seluruh NTT baru 76. Saya belum puas. Kasih saya waktu lebih lama di sini, kita berantas korupsi sama-sama. Perkara MTN menjadi atensi dari Kejati NTT memformulasi perkara ini agak beda dengan perkara yang lain. Kelihatan gamblang, tetapi menguraikannya perlu keseriusan. Dalam rangka memperingati Hari Anti Korupsi Sedunia tahun 2024, Kejati Nusa Tenggara Timur menggelar konferensi pers pada hari Senin 9 Desember 2024 bertempat di Aula Kantor Kejati Nusa Tenggara Timur. Pada saat itu, Kejati Nusa Tenggara Timur Setadung Alo SHMA menyampaikan beberapa hal terkait penanganan kasus korupsi di Nusa Tenggara Timur. Selengkapnya, simak yang berikut ini. Perkembangan penanganan perkara korupsi maupun pelayanan terhadap rakyat tidak lepas dari peran dari media. Pada hari ini bertepatan dengan Hari Anti Korupsi Sedunia, kami melakukan press release langsung dipimpin oleh Pak Kejati. Hal ini sangat penting, seperti yang tadi saya sampaikan, perkembangan penanganan perkara maupun kemajuan daerah ini tidak lepas dari peran media, peran APH, dan peran semua stakeholder yang terkait. Untuk itu, Pak Kejati sudah menyiapkan data-data berkaitan dengan penanganan perkara yang ditangani Kejaksaan Tinggi NTT 1 tahun terakhir, tahun 2024. Kebetulan sebentar lagi juga sudah akhir tahun, mau memasuki tahun 2025. Kami mewakili Pak Kejati juga mengucapkan menjelang Natal ini dan tahun baru, semoga tahun depan 2025 kinerja kita semakin meningkat, kemudian kolaborasi dan kekuatan kita dalam menangani perkara maupun memberitakan hal-hal yang positif maupun hal-hal yang menjadi opini dari semua masyarakat bisa kita jawab dan bisa kita selesaikan sesuai dengan harapan kita semua. Untuk itu, untuk lebih lengkapnya nanti kita mohon izin Pak Kejati untuk bisa menyampaikan press release pada Hari Anti Korupsi Dunia tanggal 9 Desember tahun 2024. Waktu dan kesempatan kami persilakan Pak Kejati untuk memulai. Shalom. Salve. Om Swastiastu. Namo Buddhaya. Salam kebajikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Asisten Bidang Khusus, ada juga 2 koordinator saya. Satu-satunya bidang yang terdapat 2 koordinator, termasuk di daerah sebelumnya. Tapi di 2 bidang itu kita tempatkan 2 koordinator, yaitu sebelah kanan Pak Freddy dan Pak Johannes, itu koordinator di Kepitsus. Ada Kasih dan Kasih Penuntutan. Rekan-rekan wartawan yang sangat saya hormati, saya banggakan Hari Anti Korupsi Sedunia yang kita peringati di seluruh Indonesia. Dan pada kesempatan ini tentunya kami sebagai bagian dari akuntabilitas dan pertanggungjawaban kami dalam tugas penanganan hukum khususnya tindak pidana korupsi, kami memberikan pertanggungjawaban secara tertulis dan data kepada teman-teman dan kepada masyarakat melalui teman-teman wartawan yang saya hormati. Saya tidak menyebut lagi satu persatu ini karena dari berbagai media online cetak maupun elektronik ya, semua saya hormati. Pertama saya menyampaikan bahwa
kinerja 2024 ini dimulai dari Januari sampai dengan Desember. Saya masuk sebagai KJAD di sini bulan Juni 2024, dan sebelumnya ada kekosongan KJAD dan dijabat sementara oleh Wakajati. Itu perlu saya sampaikan. Sampai dengan hari ini saya sampaikan langsung kepada teman-teman bahwa perkara yang kami tangani jumlahnya yang masuk ke pengadilan sudah 60, saya ulangi 76 yang berhasil kami bawa sampai ke pengadilan. Ya, dari 76 itu 67 yang penyidikannya dari kejaksaan, ada 9 dari Polri di seluruh NTT. Jadi penanganan perkara ini kan dimulai dari penyidikan. Di zaman saya 6 bulan terakhir ini saya mengambil satu program atau strategi penyidikan yang berkualitas, penanganan perkara korupsi yang berkualitas, tidak sekedar asal menaikkan jadi penyidikan lalu menetapkan orang jadi tersangka. Beberapa perkara saya stop di pidana penyidikan dari penyelidikan untuk dilimpahkan ke APIP atau inspektorat di kabupaten kota, karena pemberantasan korupsi tidak semata-mata harus memenjarakan orang, tetapi yang utama adalah bagaimana menangani satu perkara itu melihat pokok persoalannya. Kalau kerugian negara masih bisa dipulihkan dari misalnya perbaikan yang hanya kerugiannya di bawah 50 juta dan masih bisa diperbaiki dan orangnya diberikan sanksi atau dievaluasi oleh inspektorat dan pimpinan yang bersangkutan untuk kegiatan-kegiatan yang seperti itu. Tetapi yang sifatnya merugikan negara dan perlu mendapatkan penjarahan, maka tetap kita lakukan penyidikan dan selektif. Tidak juga semua pelaku ya dalam konteks tindak pidana itu ada pelaku utama, mastermind-nya atau aktor intelektualnya. Ada yang membantu, misalnya seorang bendahara diperintahkan atasannya cairkan, dia cairkan meskipun SOP-nya tidak dipenuhi, belum lengkap, tapi dicairkan. Ada kepala desa memerintahkan bendaharanya mencairkan uang di bank, dicairkan. Tetapi dia bukan pelaku utama, mensreanya atau niat jahatnya bukan sama dia, maka yang kita tindak adalah kepala desanya. Jadi tidak semua hanya untuk mengejar jumlah angka pendidikan, lalu semua orang yang terlibat meskipun hanya tanda tangan, tetapi sebetulnya dia tanda tangan itu tidak melakukan korupsi itu dilanjutkan atau tidak, dia hanya memenuhi syarat administratif suatu pertanggungjawaban keuangan meskipun dia tahu bahwa dia tidak pernah hadir atau melakukan sesuatu yang dia tangani, itu sifatnya administratif. Itu selektifnya. Sesungguhnya saya belum puas melihat kinerja teman-teman ini, pribadi saya, karena baru perkara yang berhasil kami bawa ke pengadilan di seluruh NTT baru 76. Saya belum puas. Kasih saya waktu lebih lama di sini, kita berantas korupsi sama-sama. Tidak lebih masif memberantas korupsi karena apa? Korupsi tinggi, tapi juga kesejahteraan masyarakat menurun. Kita tidak ingin NTT dicap masyarakat termiskin di Indonesia, angka stuntingnya tinggi,
semua itu langsung atau tidak langsung dampak langsung dari korupsi. Pembangunan yang dilakukan, media dan masyarakat bisa melihat beberapa proyek pembangunan baru berusia 1 tahun atau kurang dari 1 tahun sudah rusak. Bangunan, jalan, irigasi, coba. Dan itu harus kita lanjuti, karena itulah yang menyebabkan anggaran boros. Apakah itu korupsi bisa terjadi, tapi bisa terjadi pemborosan. Yang seharusnya jalan itu 5 tahun minimal, belum 1 tahun dianggarkan lagi. Irigasi belum 1 tahun rusak dianggarkan lagi. Artinya kita terjadi pemborosan, terlepas dari apakah itu korupsi atau tidak. Karena masalah penanganan tindak pidana korupsi ini tidak semudah kembali ke lapangan tangan. Di situ kita diperhadapkan pada SDM kami di daerah itu kurang, anggaran terbatas. Jadi sesungguhnya kami itu ya minimal 1 perkara 1 kejadian, maksimal 2, anggarannya cuma itu. Tetapi beberapa kejadian lebih dari itu, menangani perkara dengan efisiensi segala macam, dan juga kami berusaha untuk menambah anggaran kami dari pusat di beberapa kejadian yang sudah melakukan penyidikan lebih dari target. Kalau anggaran itu cukup dan SDM kami juga dilengkapi selengkap-lengkapnya, di kejadian saja kurang SDM itu. Saya kira lebih dari 100 sampai 200 perkara, tetapi sebetulnya bukan target mengejar orang dalam konteks membangun bangsa ini. Jadi kita akumulasi, kita lakukan antara perbaikan sistem pencegahan dan penindakan. Memang kerennya kita lakukan pemberantasan korupsi dengan melakukan penindakan perkara-perkara korupsi yang berhasil kami ungkap. Yang tidak diungkap itu jauh lebih banyak. Ini sudah seperti gunung es korupsi ini di Indonesia. Tetapi apa daya, anggaran terbatas dan juga berbagai kondisi yang menyebabkan kita tidak bisa maksimal menangani korupsi. Tapi spirit kami, kejaksaan 3 tahun 4 tahun terakhir ini fight, perang melawan korupsi, dan tidak ada kompromi sesuai dengan petunjuk pimpinan. Tentunya kami sesuaikan dengan kondisi kemampuan anggaran yang ada pada setiap satuan kerja. Teman-teman, saya ucapkan terima kasih banyak memberikan kritik dan saran. Pemerintahan itu juga merupakan aspek pencegahan. Di dalam beberapa bulan yang lalu ini kami turun ke sekolah-sekolah dan juga Intel melakukan penyuluhan terkait pencegahan tindak pidana korupsi. Tahun ini dalam 3 bulan terakhir ini kami hampir semua sekolah kami datangi untuk memberikan penguatan karakter pada anak-anak SMP dan SMA yang nantinya akan menjadi generasi penerus pembangunan kita di 2045 dan seterusnya. Korupsi ini harus diamputasi, tidak sekedar mengamputasi pelakunya, tetapi mengamputasi regenerasi korupsi. Jangan muncul lagi, sehingga permasalahan seolah tidak pernah harus setiap tahun hanya melakukan perang terhadap saudara-saudara kita. Sebetulnya aparat pemerintah yang kita penjarakan itu sebetulnya aset bangsa sebetulnya, yang jauh lebih baik kalau mereka bertobat.
dan mereka insaf daripada dipenjarakan sesungguhnya. Tetapi tidak ada pilihan. Undang-undang menyatakan bahwa setiap pelaku yang terbukti harus dibawa ke pengadilan tipikor, dan undang-undang tindak pidana korupsi masih mengatur pidana minimal 1 tahun. Jadi kita tidak ingin korupsi ini sudah menjadi sesuatu yang biasa, seolah itu rutinitas tiap tahun dianggarkan, tiap tahun ada pemberantasan, tiap tahun ada yang ditangkap. Sebetulnya bukan itu sasaran pemberantasan korupsi. Bukan banyaknya orang yang dipenjarakan, tetapi banyaknya orang yang sadar dan tidak melakukan korupsi lagi. Sebetulnya itu keberhasilan pemberantasan korupsi. Kita tidak ingin korupsi ini dianggap seperti budaya, meskipun Muhammad Hatta sudah mengatakan sejak tahun 45 sampai 56 itu menyatakan bahwa korupsi sudah budaya. Saya khawatir kalau korupsi sudah menjadi budaya, seperti halnya ada kampung narkoba, betul tidak? Coba kita cek di internet, ada kampung narkoba. Narkoba sudah menjadi sebuah kampung. Nanti kalau ada kabupaten kota korupsi, gimana? Artinya negara sudah tidak berdaya. Jadi menurut saya strateginya bukan cuma amputasi pelakunya, tetapi juga harus melakukan extraordinary terhadap pencegahannya. Harus segera diputus regenerasi korupsi ini melalui upaya pencegahan. Nah, ini dilakukan simultan. Di bidang digital sudah turun melakukan pendampingan proyek strategis nasional maupun daerah, supaya apa? Mencegah situ triliunan uang negara diselamatkan dari upaya atau niat dengan hadirnya kita di situ menjadi, jika ada niat penyimpangan maka terjadi sebuah peringatan dini sehingga proyek-proyek yang dilaksanakan itu dikerjakan secara bertanggung jawab. Di bidang perdata tata usaha negara kita juga hadir dalam proyek-proyek strategis nasional, memberikan pendampingan kepada pemerintah dalam menjalankan proyek strategis nasional, dan itu nilainya secara nilai proyek itu dan berjalan dengan baik tanpa ada dugaan tindak pidana korupsi, penyimpangan. Itu sebuah penyelamatan yang secara tidak langsung. Dalam pemberantasan korupsi yang terkait dengan penindakan juga kita upayakan agar tidak boleh ada suatu perkara di bawah pengadilan tanpa ada pemulihan atau penyitaan aset. Karena buat apa di bawah pengadilan? Hanya menghukum terdakwa, sementara kerugian negara misalnya 500 juta tidak ada sama sekali yang disita, yang dirampas. Sebetulnya secara finansial negara malah bertambah rugi. Satu penyidikan anggarannya 300 juta sampai putus. Nanti kalau dihukum lagi masuk penjara, biaya selama di penjara dikasih makan sampai keluar dari penjara itu berapa per tahun? Itu juga ada sebuah analisa dalam konteks pemberantasan korupsi. Jadi pada kesempatan ini saya menyampaikan secara angka kinerja teman-teman di seluruh Kejaksaan Tinggi NTT, Kejati maupun di Kejari. Kalau di Kejati itu di Pitsus, jumlah penyelidikan kami ada 70. Kemudian jumlah penyidikan jumlahnya 67 perkara, dan jumlah penuntutan jumlahnya 76 perkara. Yang sudah terbukti dari perkara itu ada 49 perkara yang sudah dieksekusi. Dari 76 perkara yang dibawa penuntutan itu sementara dalam persidangan upaya hukum banding maupun kasasi. Jumlah kerugian dugaan kerugian keuangan negara dari total perkara yang kami tangani, kalau tadi itu kegiatannya penyelidikan 60,
70, penyidikan 67, penuntutan 76. Kalau perkaranya sendiri itu jumlahnya hanya 76 perkara kasus ya, 76 kasus yang tertangani. Dari 76 satuan atau kasus yang ditangani itu jumlah kerugian keuangan negaranya 137 miliar 729 juta 761.032 rupiah. Dan dari seluruh perkara yang ditangani itu yang sudah dipulihkan baik dalam bentuk penyetoran uang atau pengumpulan uang maupun yang disita itu nilainya 11 miliar 682 juta 111.588 rupiah. Jadi teman-teman para media wartawan yang saya hormati, saya hormatkan, barangkali itu yang saya sampaikan. Nanti kalau ada diskusi mengenai perkembangan perkara yang memang masih ada yang tertunda, ya, belum tuntas di tingkat penyelidikan maupun penyidikan, itu bukan karena disengaja, tapi berbagai kendala teknis maupun pembuktian, ya. Karena kita harus meyakini setiap perkara bahwa pengadilan jangan bebas, harus cukup alat buktinya. Dan memang saya sudah programkan perkara yang sudah lama saya harus berani mengambil keputusan, dihentikan atau diteruskan, lakukan penyidikan ulang, termasuk ONTT. Sebelum ditanya, saya sudah sprint perpanjang, lakukan penelitian. Kalau perlu dihentikan, tapi kalau harus diteruskan, teruskan. Apa filosofinya? Kepastian hukum dan kemanfaatan. Kalau diteruskan, apakah kita masih bisa memulihkan kembali uang 50 miliar itu atau tidak? Tapi kalau hanya jalan kosong, hanya memenjarakan orang, rasa-rasanya juga perlu dipertimbangkan hanya untuk itu. Tetapi kalau itu dikombinasi, tangkap orangnya, kembalikan uangnya, itu yang baru pemberantasan korupsi, ya. Jadi itu saya sampaikan karena Untuk itu mungkin ada hal-hal yang mau disampaikan atau ditanyakan. Terima kasih kesempatan yang telah diberikan kepada saya. Saya Jack Rajo dari Media Suara Fakta Hukum. Dari siapa, Pak? Jack Rajo. Jack Rajo. Ya, Media Suara Fakta Hukum. Nah, selama ini menjadi pertanyaan publik terkait dengan kasus MCN Bank ITT 50 miliar. Kalau boleh tahu sudah sejauh mana penanganannya? Yang kedua, dari 76 kasus korupsi yang ditangani, kasus apa yang paling menonjol agar masyarakat bisa tahu? Terima kasih. Jadi perkara ini menjadi atensi, perkara MTN menjadi atensi dari Kejati NTT, memformulasi perkara ini agak beda dengan perkara yang lain. Kelihatan gamblang, tetapi menguraikannya perlu keseriusan. Kemudian kita juga harus berkoordinasi dengan banyak stakeholder. Makanya kami mengagendakan, jadi tim yang baru kemarin, saya bersama dengan Pak Kejati sudah menugaskan untuk membuat rencana penyelidikan karena sudah banyak orang yang kita periksa. Kendala kita pada saat tahun ini setelah penyelidikan, ada beberapa pihak yang berada di rumah tahanan, di lapas, ada yang di Jambi, kemudian ada yang di Sumatera Utara, di Medan, juga ada yang masih DPO. Sehingga jadi pihak-pihak yang berada di NTT kesemuanya sudah kita periksa. Namun kami belum menemukan, faktanya masih sama. Mungkin teman-teman media sudah memberitakan, sampai saat ini kami belum menemukan adanya
take and give kickback dari pihak PT SNP ke pihak Bank NTT. Kasus Bank NTT yang ada di Jambi maupun di Sumatera Utara, prosesnya lebih cepat karena apa? Karena aliran dana yang mengalir ke direktur utama PT Bank Pembangunan Daerah di Jambi maupun Sumatera Utara itu terlihat jelas, sehingga perkara itu sudah ingkrah. Kami di Kejaksaan Tinggi NTT sampai saat ini kami masih mencari. Kami sudah berkoordinasi dengan berbagai pihak dari PPATK, kemudian OJK, sudah kami lakukan koordinasi, sudah dilakukan BAP, tetapi masih sifatnya formalitas. Kami berharap tahun depan, jadi begini, dari teknik ini memang perkara Bank NTT ini bukan perkara yang biasa, sehingga proses penanganan perkaranya juga agak panjang. Beda dengan perkara-perkara yang kami tangani lainnya, begitu tidak terlalu sesulit dengan kasus Bank NTT, makanya prosesnya bisa berjalan dengan cepat. Kemudian kami juga mempunyai beban untuk menangani perkara-perkara yang lain itu, dan akibatnya ada perkara-perkara yang harus kita selesaikan terlebih dahulu. Kemudian ada perkara-perkara yang karena kondisi yang tadi saya sudah sampaikan, jalannya kelihatannya lambat, tapi bukan berarti perkara itu dihentikan. Bulan Maret kami tingkatkan ke tingkat penyidikan karena kita mengetahui bahwa ada indikasi. Namun bukan proses ini kan kita juga harus mencari siapa yang harus paling bertanggung jawab. Kalau secara nyata Bank NTT sudah ada kerugian ketika mentransferkan uang 50M ke PT SNP, berarti Bank NTT sudah mengeluarkan biaya 50M dan seharusnya mendapatkan 10% kalau tidak salah. Pada waktu jatuh tempo, Bank PT SNP ini mengalami pilot. Kita juga belum tahu pilotnya itu secara masif, terencana, atau memang benar-benar pilot. Makanya untuk itu kami terus berkoordinasi dengan pihak-pihak terkait untuk merampungkan proyek. Kami berharap tahun awal tahun anggaran baru, yaitu salah satu alasannya juga keterbatasan anggaran untuk penanganan yang tadi saya sampaikan. Kita harus ke Sumatera Utara, kita harus mencari orang yang menjadi DPO. Kami berharap tahun depan kami bisa menyelesaikan perkara ini. Mungkin itu yang bisa saya jelaskan. Kemudian berkaitan dengan kasus yang paling menonjol yang kami tangani, saya pikir semuanya menonjol ketika minum obat kuat. Kalau tidak menonjol berarti ada sesuatu. Yang jelas perkara yang paling menarik perhatian tahun lalu berkaitan dengan perkara Jalan Veteran, itu paling menarik perhatian. Saya pikir teman-teman semua juga ketika menceritakan perkara itu, grafiknya pasti paling tinggi. Kalau perkara dengan kerugian keuangan negara yang paling besar yang kami tangani untuk saat ini, perkara pembangunan sekolah menggunakan APBN saat ini sudah tahap 2, sudah penyerahan dari penyidik ke JPU. Dalam awal tahun dalam waktu dekat kita limpahkan